Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniaji dari jurusan Film dan Animasi kelas internasional tahun 2025. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah agama, yaitu berupa kultum 7 menit yang bertema tentang menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, di era serba cepat ini, tuntutan hidup seringkali memicu stres, cemas, dan berbagai isu kesehatan mental. Kita mencari solusi dari berbagai sumber. Namun, mari kita kembali sejenak pada warisan spiritual Islam yang luar biasa, yaitu tasawuf. Bukan tasawuf yang menjauhi dunia, melainkan tasawuf sebagai jalan penyucian hati untuk mencapai ketenangan hati sejati atau sakinah. Tasawuf adalah cara beragama yang mengedepankan kualitas batin, yang ternyata adalah kunci utama menjaga kesehatan mental. Dalam Islam, hati atau qalb adalah pusat segala sesuatu. Jika hati bersih, seluruh jiwa raga akan tenang. Jika hati sakit, jiwa pun terganggu. Inilah yang diincar oleh ajaran tasawuf. Berikut adalah dalil ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Dari Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari ayat ini adalah resep mental yang paling mujarab. Ketenangan hati alias kesehatan mental hanya bisa dicapai melalui zikirullah atau mengingat Allah, yang merupakan esensi dari praktik tasawuf. Berikut adalah konsep tasawuf yang kedua, yaitu sebagai terapi mental. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs atau tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan marah yang berlebihan. Penyakit-penyakit batin inilah akar dari banyak gangguan mental. Melawan sifat buruk dengan tasawuf, kita belajar muhasabah atau introspeksi dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu, sehingga kita tidak mudah terpuruk atau melampiaskan emosi negatif. Yang kedua yaitu sabar dan syukur sebagai imun. Tasawuf menguatkan fondasi kesabaran dan rasa syukur yang merupakan perisai mental dari rasa putus asa dan kekecewaan. Berikut adalah dalil ujian dan sabar. Dalam menghadapi cobaan, Islam mengajarkan sabar dan sholat sebagai penolong. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Wasta'inu bisi sabri wassalah wa innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyuk. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari surat itu, sabar dalam tasawuf bukan pasif, melainkan aktif menerima takdir sambil terus berikhtiar dan menjaga hati tetap terhubung dengan Allah. Ini menghasilkan kekuatan mental yang luar biasa. Berikutnya yang ketiga adalah konsep tawakal atau berserah diri. Setelah berikhtiar maksimal, tasawuf mengajarkan kita untuk melepaskan hasil kepada Allah. Ini membebaskan pikiran dari beban kontrol yang mustahil atas segala hal. Poin yang ketiga adalah poin yang terakhir, yaitu langkah praktis bertasawuf untuk kesejahteraan mental. Yang pertama yaitu zikir yang kontinu. Jadi tidak hanya di bibir tapi di hati juga. Jadikan zikir sebagai pengingat Allah sebagai nafas harian. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Jangan hanya membaca tetapi resapi maknanya. Al-Quran adalah petunjuk dan penawar atau syifa. Berikut ada hadisnya.
dari Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Yang ketiga, memperbaiki akhlak. Tasawuf adalah tentang mempraktikkan akhlak mulia atau mahmudah. Seseorang yang memiliki akhlak baik, jiwanya akan lebih damai karena ia hidup selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Yang keempat, menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Kesehatan mental juga didukung oleh hubungan sosial yang baik sesuai ajaran tasawuf untuk hablum minan nas atau hubungan sama manusia. Dari kesimpulan materi hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kesehatan mental bukanlah semata-mata absennya penyakit, melainkan hadirnya ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu bermuara pada kualitas hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari kita bertasawuf dalam artian yang sebenarnya, membersihkan hati, menguatkan iman, mempercayai zikir, memperbanyak zikir, dan berakhlak mulia. Dengan begitu kita akan menjadi mukmin yang kuat imannya dan kuat mentalnya. Sekian video kultum 7 menit untuk UTS mata kuliah agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.